Saudaraku, di dalam Islam itu kita masuk surga ini bukan karena amal. Kita masuk surga bukan karena amal. Orang masuk surga itu karena ridho Allah. Untuk mendapatkan ridho Allah maka kita butuh amal baik. Untuk mendapatkan amal baik kita butuh perbuatan baik. Untuk mendapatkan perbuatan baik maka kita harus perkataan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum. Jika kita sudah berperkataan dengan perkataan yang benar, yang baik, maka kita akan mendapatkan amal baik. Dengan amal baik itulah kita akan mendapatkan ridho Allah. Dengan ridho Allah itulah kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes. Di dalam karena begitu besar kasih Allah karunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian kan saudara-saudara muslim bertanya, percaya Yesus sebagai apa? Yohanes 17 ya. Inilah inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Oke, jadi mempercayai Yesus sebagai apa? Pertama ya utusan. Kemudian yang kedua, Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku dan Tuhan, katamu cepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi harus mempercayai juga Yesus sebagai guru karena dia punya murid, dan juga mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Kenapa Yesus juga dipercaya sebagai Tuhan? Karena pertama, hanya Tuhan yang bisa memberikan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28, dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Kenapa Yesus Tuhan? Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan upah menurut perbuatan si A dan si B. Wahyu pasal 22 ayat 13, dan aku akan datang segera, dan aku akan membalaskan upahku kepada setiap orang menurut perbuatannya. Itu bang dasarnya. Belakang. Oke, baik. Coba saya pakai satu data ini, bentar ya. Ini Pak pengikut. Nih, di sini kan rumah Bapak nih, karena semua kita perlu ini rumah Bapak, benar tidak? Nah, betul. Karena keselamatan ujung-ujungnya yang kita raih ini rumah Bapak, betul? Ya. Di sini dikatakan ini ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Ada dua, ya, dua oknum, Bapak dan Yesus. Yang mana Tuhan? Oke. Yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Oke, Bapak itu Tuhan. Bapak Tuhan Yesus? Bagaimana dengan Yesus? Yesus juga Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Orang Kristen hanya mempercaya Allah. Dah, turun. Dah, turun. Dah, turun. Pusing saya bikin rokok habis. Sudah tahu kau bilang dua, habis kau press satu lagi. Inilah Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 9 mengatakan apa? Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Turun, titik. Simpel kan? Kau bicara panjang lebar, pungpang, satu ayat satu langsung game over. Satu ayat saja langsung game over. Satu ayat saja itu saya kasih kan. Kamu bicara kiri, bicara kanan, bicara ke atas, bicara ke bawah, begitu di skakster sudah langsung mulai. Tadi kalau dia open cam masih bisa saya pertahankan kan, biar kita lihat raut wajah dia yang mulai apa. Tapi ini kan tidak open cam kan, memang saya sengaja tunggu di situ kan. Makanya kalian ini kalau kita bertanya, contohnya nih kita bertanya, makasih Bunda, kalau kita bertanya 1 tambah 1 tambah 1 berapa, kalian jawab 1, terus kalian bilang betul, kalian sudah menjawab, tetapi jawaban kalian salah, karena yang bertanya ini adalah orang yang penuh dengan akal sehat. Makanya kita sebagai orang yang penuh akal sehat, kita luruskan.
Di dalam Yohanes 14:1 tadi ada dua yang harus kita percaya. Yang mana Tuhan? Allah Bapa yang Tuhan. Siapa yang mengatakan? Yesus sendiri. Mana datanya? Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu. Ketika kamu mengatakan Yesus juga Tuhan, berarti kamu harus terima kalau Kristen punya dua Tuhan. Begitu. Bukan kau bilang dua, setelah itu satu, habis itu dua, habis itu satu. Silakan. Buat teman-teman Kristen silakan naik. Itu. Bolehlah kalian kalau mau naik hari ini, tidak open camp tidak apa-apa. Tapi yang penting jangan mutar-mutar saya turunkan. Kenapa tadi Komal Bang David, Bang Rodi? Dia mungkin apa lagi balas WA atau apa kan, makanya dia langsung apa ke jeda begitu, hanya rumit katakan. Kalau keluar dari aplikasi mungkin abang gitu. Resah dan gelisah menunggu di sini. Oke, jangan kenjang Di sudut Betlehem. Sabar. Tamunya banyak datang. Silakan. Jangan kejang-kejang dulu. Sabar. Ya, sebelum on cam silakan. Ya. Oh, mau on cam. Harus. Kok ini kok ganteng? Kenapa kok sembunyi? Kok punya kegantengan? Kok itu ganteng? Cuma tak salah satu, kok masih keresteng. Oh, saya itu ganteng serius. Iya tuh teman-teman, dia ini ganteng, cuma satu yang dia salah, Tuhan. Sabar, sebelum kita mulai saya tanya dulu. Sabar, saya tanya dulu. Apakah sebentar ada tamu mau datang? Tidak ada. Oke, baterai full. Baterainya 33%. 33%. Hampir seperti umur Tuhan itu 33. Oke. Apa signal mantap? Signalnya penuh. Oke, gas. Silakan. Apa yang kita bahas? Oke. Lanjut yang kemarin atau mau lanjut yang tadi Yohanes 14:1? Oh, jangan dia tahu. Silakan. Tapi saya kabar masih ada. Oh, silakan Papi. Silakan Papi. Tolong Pastor Roding jangan bawa Yohanes 14:1. Sabar dulu. Jangan bawa Yohanes 14:1. Kemarin ada pendeta 8 orang lari ke hutan, belum pulang sampai sekarang. Yang lain aja. Oh iya betul. Iya betul. Yang lain betul. Jangan. Silakan Reza, bagaimana Reza? Silakan. Kau berbicara bebas, silakan. Mute itu kau ini berbicara sampai mute. Oke. Tadi kan Anda tanya tentang kekristenan terkait konsep keselamatan. Pertanyaan juga yang sama. Coba Anda menceritakan tentang konsep keselamatan dalam Islam. Apakah Islam punya konsep keselamatan atau ujuk-ujuk ya selamat gitu? Silakan. Oke, konsep keselamatan Islam. Baik, ya. Bentar, saya punya sound card ini, dia tercabut, saya pasang. Sudah, jangan banyak alasan. Silakan. Baik. Saya kasih besar biar saya pakai data, kan pakai data tuh. Nih. Saya buka dia punya ayat ya. Nih. Ya, silakan. Nih, konsep keselamatan Islam. Nah, di dalam Quran surah Fusilat ayat 30 ya. Di dalam Quran surah Fusilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, seraya bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jeder.
Silakan. Saya Silakan tanya bantah. Iya, sabar. Terlalu besar itu. Abang itu jadi satu kupingku, terlalu besar itu volume. Sudah? Halo. Silakan bantah sudah. Apa lagi? Oke, itu ayat Fusilat tadi itu ayat 30 ya, kalau tidak salah tadi itu ya. Oke, itu kan berbicara tentang surga, bukan berbicara tentang keselamatan. Konsep keselamatan itu beda dengan hal yang tadi Abang baca itu. Yang saya tanyakan tentang konsep keselamatan. Apakah ada konsep keselamatan dalam Islam? Gitu loh. Oh mungkin Contoh. mungkin dia Bagaimana pikir gini, tahu pakai orang yang contoh. masuk surga itu berarti orang so selamat? Bagaimana? Mungkin dia pikir pakai safety belt. Sabar. Mungkin dia pakai selamat itu pakai safety belt, Pak Budi. Contoh. Pakai safety belt saja kalau mau selamat. Sabar. Contoh seperti ini loh. Silakan. Contoh seperti Orang kalau masuk dalam surga itu kekristenan. orang kau ini begitu. Iya, sabar dulu. Contoh dalam kekristenan begini. Yang tadi sudah dipaparkan oleh Abang sebelumnya tadi itu, bahwa percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus sebagai apa? Sebagai juru selamat. Itu loh. Bukan hanya percaya pada Yesus sebagai Tuhan, tetapi percaya juga sebagai juru selamat. Dia adalah nabi, dia adalah guru juga. Gitu loh. Nah, maka itu konsep keselamatan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan dalam kisah para rasul itu. Bahkan di dalam Injil Yohanes juga demikian, bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada surga kalau tidak melalui aku. Nah, hal-hal demikian itulah yang menjadi konsep keselamatan. Nah, contoh begini. Konsep keselamatan dalam Islam itu kan berbuat amal, berbuat baik. Itu loh. Nah, bahkan juga ada saya pernah baca itu mencium rukun Yaman dan mencium rukun Yaman ya. Yamani. Artinya bahwa ya bisa menghapus dosa sehabis-habisnya gitu loh, Abang. Kalau ada tuh ayatnya tuh, Bang. Silakan. Kau ini berbicara seperti orang yang tersesat di jalan kan. Saudaraku, di dalam Islam itu kita masuk surga ini bukan karena amal. Kita masuk surga bukan karena amal. Orang masuk surga itu karena ridho Allah. Untuk mendapatkan ridho Allah maka kita butuh amal baik. Untuk mendapatkan amal baik kita butuh perbuatan baik. Untuk mendapatkan perbuatan baik maka kita harus perkataan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum. Jika kita sudah berperkataan dengan perkataan yang benar, yang baik, maka kita akan mendapatkan amal baik. Dengan amal baik itulah kita akan mendapatkan ridho Allah. Dengan ridho Allah itulah kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Contoh analogi yang simpel. Oke, analogi yang simpel. Sabar. Silakan. Oke, begini, Bang. Berarti yang menyelamatkan itu amalan berbuat baik atau rahmatnya Allah? Rahmat Allah. Rahmat Allah yang berbuat baik. Untuk berbuat baik itu supaya kita bisa mendapat rahmat Allah. Kalau kita tidak berbuat baik, kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Mana ada? Karena begini, dengar. Mana ayatnya? Loh, mana ayatnya? Oke. Gitu dong, bicara pakai ayat, Bang. Oke. Jangan hanya cuma pakai congor kata Bang Noding, gitu loh. Oke. Papi Gembala ini ya nggak tahu apa-apa, jadi Papi Gembala diam dulu, gitu loh.
sabar. Kalau di Kristen kalau mau selamat, Pastor Udin pakai safety Sudah belt. diam dulu Bapak Iya, iya, Gembala, iya, iya. diam dulu. Iya, diam, iya, diam. iya. Mau kasih ayat di Al-Baqarah 62 Nanti atau Fusilat 5 menit ayat lagi Bang ya, soalnya aku mau 31. siap-siap dulu Bang. 5 menit lagi. mulai. Saya belum tanya nih. Saya belum tanya nih. Saya Aku tadi bilang 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Sabar teman-teman, kita Silakan. kasih apa nih? Al-Baqarah 62 atau Quran surat apa Yusuf ayat 108 atau kita kasih apa? Soalnya banyak sekali ayat nih teman-teman. Coba kita kasih yang inilah. Enggak, terkait tadi itu ya Bang ya. Terkait tadi itu abangku. Terkait tadi abang bilang bahwa berbuat baik itu mendapatkan rahmat dari Allah. Mana? Hadis berapa atau Quran berapa? Dua aja Bang. Apa ya? Di dalam Quran surah Fusilat ayat 33 juga ada wa man ahsanu qawla, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyuruh kepada Allah, mengajarkan kebajikan, berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Atau yang mana bagus ya teman-temannya? Saya kasih pilihan sama netizen dulu. Netizen yang mana bagus buat Resa ini? Kan kalian sudah tahu Resa. At-Taubah 72. At-Taubah 72. At-Taubah 7. Oke. Banyak. At-Taubah 72 lah. Bayyinah 8. Ya. Sabar. Banyak Resa. Daripada kau kasih satu ayat saya pasti. Nih, kasihlah. Boleh lah. Coba Resa baca Resa. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya dan tempat-tempat yang baik di sorga. Apalagi itu? Allah lebih besar. Itulah kemenangan Ini. yang agung. Di sorga. Iya, jadi. Aku tadi boleh bilang apa? Resa. Aku tadi bilang yang mana yang menyatakan bahwa tadi abang dengar nggak apa yang tadi abang bilang itu? Makanya aku bilang mana ayatnya yang menyatakan bahwa ketika Anda berbuat baik, ya, ketika Anda berbuat amal itu mendapatkan rahmat dari Allah. Kan Anda bilang tadi bahwa berbuat baik itu tidak menyelamatkan, betul? Betul nggak? Aku konfirmasi dulu, jangan sampai salah. Nih, Betul kasih nggak? tambah itulah. Nih, coba baca lagi. Bang, Iya, baca lagi. Ku kasih lagi nih. Kalau Iya, kamu tolak, ku kasih terus. Biar saya tidak bisa bertanya sampai 5 menit. Silakan. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Oke, masih kurang lagi. Gimana sih abangku Masih ini? kurang. Enggak, bukan. Masih kurang. Apa lagi? Sudah. Begini Resa. Oke, sabar. Saya sudah kasih kamu 2 ayat ya. Ketika saya menjelaskan Al-Quran sama kamu dan kamu tidak terima, karena itu wajar karena kamu Kristen. Nah, tapi kalau Bible terus kamu tolak, berarti itu kurang ajar. Ini contoh ini. Ini contoh saja Resa. Ini contoh Resa ya. Contoh. Ini contoh. Ini contoh. Nih. Ini contoh ya teman-teman. Nah, di dalam Matius 12:15 ini tertulis Yesus hamba Tuhan. Hamba ini siapa? Tuhan ini siapa? Oke, sudah. Ada orang. Ada tamu datang. Oke, sudah belum. Oke. Udah. Ya, Yesus hamba Tuhan. Ya, beta hamba jelaskan. ini siapa? Tuhan ini siapa? Iya, sudah beta jelaskan. Oke, sudah. Begini bang, kalau mau mengerti itu abang harus baca semuanya dulu. Abang baca harus sampai bawah.
Astagfirullahaladzim lah. Itu namanya cuma modal nafas campur dengan modal nekat. Astagfirullah. Dia pikir Allahu Akbar, ya Allah ya Rabbi. Kalau orang masuk surga karena perbuatan baik, kalian juga Kristen-Kristen ini berbuat baik. Begitu. Berarti kalian juga pasti masuk surga. Orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan ridho Allah, maka kita harus butuh perbuatan baik. Begitu. Untuk mendapatkan perbuatan baik, maka kita harus berperlakuan dengan perlakuan yang baik, berperkataan baik. Dan sebaik-baiknya perkataan itu cuma satu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah. Itu Mungkin salah satu dengan bersedekah juga itu perbuatan baik ya Pastor Roring ya, biasa lah. kalau sedekah itu coba. itu kan sedekah itu langsung, kalau orang misalnya orang kasih donat satu itu di 70 kali lipat. Iya. Apalagi kalau ada yang kasih kereta langsung punya, Allah lipat gandakan jadi stasiun kereta dia penerima. itu sedekah ya. Sedekah itu dalam konsep sedekah. Kalau yang dalam konsep sedekah itu kayak Bang Boy ini masuk, ada yang kirim donat kan. Bang Boy masuk surga, masuk dia kan. Iya masuk. Jadi pabrik donat itu. Kalau Tep juga masuk surga. Papi sama loading bisnis pahala. Iya. Tapi tep juga sedekah juga ya, tep itu ya. Itu bagaimana sih bentuk sedekah itu Bang Rudi? Karena ini penting loh. Karena ini kan di akhir zaman, bagaimana kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Itu kira-kira gimana Pak? Ini menarik ini. Gampang loh ya. Kalau tep masuk surga begitu, yang penting tep terus tangan dikasih sorong sedikit pas di mawar tuh. Nah, terus tep itu. Nah itu. Tapi ini agak lain. Bang Loding sabar. Bang Loding dikasih donat, saya dikasih cabai, pedes saya nggak ada. Ini gimana ini? Iya. Lanjut. Silakan pasien selanjutnya. Dia tanya ayat-ayat tentang perbuatan baik di dalam Al-Quran. Ya Allah ya Rabbi, kau pilih yang mana? Pasti dikasih tolak dia itu kalau nanya begitu. Silakan. Silakan buat bila perlu pendeta yang naik ke sini. Pendeta saya tidak berani open cam. Kalau kalian jemaah. Ada Pak Pendeta Jimmy di bawah ini, Pak Pendeta Jimmy. Silakan, Pak Pendeta Jimmy ini juga bagus. Beliau ini kalau berbicara 10-12 yang salah. Silakan. Bagus muternya. Mana dia sudah kabur dia. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Silakan teman-teman. Ada Pak jalan lurus di bawah Papi, tapi dia tidak mau open cam, tapi dia mutar-mutar. Kalau Papi mau diskusi sama dia jambak saja kan. Kalau sama saya harus kelihatan wajah. Belum stabil saya. Biasanya itu mulai diskusi kalau 500. Ngopi dulu Papi. Ya otomatis. Ngopi dulu. Oh kalau 500 ya. Tapi hari ini 3,5. Ampun, masih Allah mengatakan mudah-mudahan kamu masuk surga dan dia. Bagaimana kamu bilang kamu pasti masuk surga? Coba Anda baca di Quran surah At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahanmu dan memasukkan kamu dalam surga.
Itu aja Bang nggak pasti. Ada 2 ayat. Quran surah Al-Qasas 67. Maka adapun orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, ini sudah mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Gimana Tuhanmu itu nggak bisa menjamin kehidupan yang kekal Coba, bro. Iya, coba buka Quran surah Yusuf ayat 102. Kemudian ayat ini mau dibuang. Buka Quran ayat surah 2. Yusuf ayat 102. Oke, apa bunyinya? Coba dibaca. Ya dibuka lah, kalau ayat itu kau bisa buka, ayat lain kau tidak mau buka, buka lah situ. Kamu yang tampilkan data, kamu yang baca. Kalau saya tampilkan data, saya baca. Sama dengan apa? Quran surah Al-Qasas saya baca. Quran surah Al-Tahrim ayat 8 saya baca. Kalau kamu tampilkan data, nanti saya kan mencocokkan betul atau tidak. Sabar ya. Bahkan Oke. Ya kita ini saja. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, ini wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kamu mati dalam keadaan keresteng. Kalau kita mati dalam keadaan keresteng, neraka. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian yang sebaik-baiknya takwa dan jangan kalian mati tanpa beriman kepada Allah. Itu keresteng, tidak boleh. Sudah ada artinya apa artinya bertakwa, bro? apa? Apa artinya bertakwa? Ada yang bulat-bulat isi gula merah di dalam itu. Kau ini dongo. Kalau Anda bertakwa, sudah tidak open cam, tanya dulu apa artinya bertakwa. Tapi saya Pantas kalian tidak bertakwa. Tapi gini lah. Ya, silakan. Kalau ada di dalam Bible, Yesus menjanjikan kepastian masuk surga kepada orang keresteng. Hari ini saya kawini semua janda Kristus. Saya kawini. Oh, saya langsung. Kalau ada papi, saya langsung baptis selama 3 jam dalam air. Assalamualaikum Bunda Nora. Itu siapa yang mau mengawini janda itu? Kalau Ini ada papi datanya gembala nih. Yesus menjanjikan Kristen masuk surga. Yang aku pertanyakan, janda yang mau dikawini apa pesundal? Sabar, ada janda di samping rumah. Janda Kristus di samping rumah, Bunda Aku Nora. tadi malam, 2 malam lalu aku melihat ada penampakan Bang Loading dengan pesundal cantik loh. Siapa? Waktu membahas Taman Eden. Iya. Itu bunga desa loh. Bunga desa itu Bunda Nora. Itu bunga desa loh. Bunga kayak ayam. masa dia bilang Taman Eden itu ala bapak sudah tutup karena banyak harta-harta di situ. Astagfirullahaladzim. Aku lucu bener waktu di situ, ya Allah. Aku nyimak aja mau ketawa aku, benar. Tapi tahan juga ya, Pastor Loading kita ini ya, tahan juga. Aku herannya begini. Bunda Nora, barang susah. Gimana sih? Aku herannya begini, Papi Gembala, ya. Yang mana filter, yang mana wajah asli aku nggak tahu. Iya kan? Gak nyambung filter dengan wajah asli itu gak nyambung. Makanya aku bingung. Padahal udah 7 lapis filter itu, 7 filternya. Di lapis 7 sampai buram gitu.
Suami Rasmi ada di bawah loh rupanya. Sabar, jangan mengungkap masa lalu Bang Loding itu, benar, masa lalu jangan usah lah, ya kan? Waktu Bang Loding masih terjerat di dalam lembah kenistaan dulu, ya kan? Masalahnya si Rasmi dipanggil sayang. Tahu nggak Papi Gembala? Saya mendengar waktu dia bilang dengar dulu sayang, katanya, wih gawat ini sayang. Gawat. Biar betah aja, orang nggak ada pasien lain gimana? Masalah ini Pastor Loding panggil si Rasmi sayang. Ini apa maksudnya? Ya kan? Aduh bahaya ini ta. Ini Jangan sampai direkam nanti sama Sandi itu loh, Sandi Permana loh, hati-hati loh. Coba dulu. Pastor Loding harus jelaskan kenapa manggil si Rasmi sayang. Ada apa? Apa ada hubungan di antara kalian? Dia jauh dulu dari rumah karena ada istrinya toh. Bahaya nanti kalau didengar istrinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Di mute Papi, Pastor Loding di mute. Di mute. Iya, yang pertama daripada saya ngoceh sendiri-sendiri di atas, saya sudah cek Oten di bawah, itu saya sudah setel. Yang paling kadaluarsa cuma dia kan, makanya dia yang saya kasih tahu. Begitu. Kebetulan dia naik, jadi kita cerita-cerita lah. Jadi dia cerita Yesus ke neraka 3 hari. Begitu. 3 hari. Gila. Ya Allah. Tapi Bunda Nora loh, ketika saya panggil sabar dulu sayang, ketika saya bilang sabar dulu sayang, dia senyum begini kan, dia begini kan, efek terlepas kan, langsung hampir mual saya. Kan dia begini kan, dia punya efek itu langsung kelihatan asli, muak saya. Aku ketawa. Baru tadi malam juga aku ketawa lagi nengok si Mikana kepanasan sama si Faruk. Lihat nggak? Mikana kepanasan kan sama si Faruk. Nonton nggak? Iya. Ini apa? Bang Rasid di atas kan, Bang Dewa ini diam aja kan. Nah silakan, giliran bertanya apa? Firman itu apa sih? Katanya perkataan, ucapan ya. Manusia ini kan kalau mengucapkan keluar dari mulut, betul? Nah, yang dia mau tanyakan, ini kenapa ada firman keluar dari mulut bawah? Bu, ngomong-ngomong ada firman yang keluar dari mulut bawah. Biasanya itu firman perkataan dari mulut atas kan? Betul nggak? Jadi ada firman keluar dari mulut bawah. Seharusnya semua perkataan itu dari mulut atas, langsung disepak Bang Dewa. tapi untungnya begini, Pausi udah lewat duluan. Paham aku. Karena paham, itu kan? adalah firman. Ya firman kan betul ya itu keluar kan? dari firman dari mulut bawah. Aduh. Kan pada mulanya adalah firman. Firman itu kan menjadi manusia. Berarti firman ini keluarnya dari mana? Mulut bawah apa mulut atas? Ya dari mulut bawah lah duluan. Mulut bawah. Makanya Yesus berkata, makanya si firman ini berkata, aku datang dari atas keluar dari bawah. Betul nggak? langsung disepak Dewa. Bang Dewa yang ngomong, Bang Dewa. Nah, untungnya gini Bunda Nora, udah lewat dulu paus kan, terus Dewa baru turun sepak. Untung gue bilang. Aduh. Aku juga dari malam si siapa? Itu Faruk dengan si Mikana waktu ngomong. Coba jelaskan maksudnya perawan Miriam itu keguguran itu apa? Baca Lukas 21 Lukas 21 ya? Lukas 11 nomor 21. Baca katanya kan. dia gini. Baca dulu. Iya coba jelaskan, baca dulu
Izin apa? Saya udah kasih sama Ito Faruk. Ito Faruk, ikuti apa maunya. Lembutkan saja, sabarkan dengan narasinya. Tapi setelah giliran kau cekin dia, kau hantam dia, kau remukkan dia. Udah selesai, dia akan kepanasan itu. Nah, harus kayak gitu sama dia, harus kayak gitu. Makanya kalau diskusi sama dia, itu jangan bilang Bunda Nora, Kak, jangan. Biarkan aja gitu loh. Betul. Jadi tadi malam juga saya terlambat naik kan, setelah disepak Dewa saya naik. Bawalah 17.8 Bang Rasid. Jadi dua Yehua di situ, jadi dua Yehua. Bahwa Yesua lah yang mengutus Yesua. Itu kan sudah dibawa sama Modi kan? Sudah. Modi kan baca itu kan? Baca sesuai konteksnya, jangan diapa loh. Sekarang ini. Jadi aku bilang pula, agak lain ini kok ada dua Yesua yang memberi, Yesua yang diberi. Baca sesuai konteksnya. Akhirnya kapok, dia udah tutup katanya. Mikana. Buat lucu-lucuan aja kita teman-teman itu Mikana itu ya, buat hiburan lah. Karena Yesus berkata, dia akan meminta kepada Bapa roh penghibur. Itu aja sih. Jadi anggap aja mereka ini adalah penggenapan roh penghibur. Iya. Kita tergunakan dia punya komal itu sebagai penyampaian kebesaran Allah, karena penontonnya bagus kan. Jadi kita ndak usah dengan dia. Makanya saya kenapa tidak emosi ngomong sama dia, karena setiap hari saya ngomong sama orang gila di pasar, Bunda. Latihan kan? Karena hotel ini sama, kita ngomong dengan orang gila di pasar. Ditanya apa, jawabnya apa. Ndak nyambung. Ada yang nanya, Papi open cam dong. Ini saya Bang, saya ini biasanya 500, dia otomatis. Tapi sekarang 350 nggak apa-apa lah. Hari ini 3,5 nggak apa-apa lah. Ya Allah. Ya El Sosis, itu memang yang lucunya waktu dia ngotot Abraham orang Ibrani. Sejak kapan Abraham orang Ibrani? Coba dipikir. Jadi Abraham orang Ibrani di Israel. Oke. Abraham lahir di mana? Halo. Dia diam. Ronald, agama apa? Kristen. Silakan Pak. Tuhanmu hebat, kenapa tidak mampu membuktikan bahwa dia itu ada di hadapan umat Islam? Tidak bisa membuktikan dia. Masalah sampean Kalau Anda apa? bisa membuktikan, maka Anda ada sama syahadat saya. Apa masalah sampean Islam, coba? dia tidak mampu membuktikan dia ada kok. Ya coba, sampean masalahnya Iman tanpa apa? bukti gak iso, Pak. Gak iso tanpa bukti, gak iso. Sampean. Maksudnya apa? Masalahnya Contohnya apa? gini ya, saya ke dukun Gejalanya ya, apa? misalnya saya ke dukun, anak saya sakit, disembuhkan sama dukun. Kalau saya ke Tuhan Anda, apa bisa Tuhan menyembuhkan anak saya? Itu namanya kemakuasaan itu. Terus ke dokter toh, apa ke dukun? Itu sampean Tuhan Anda gak mampu membuktikan bahwa dia ada. Kecuali Tuhan Anda mampu membuktikan bahwa dia itu ada di hadapan umat Muslim, berarti Kristen kalah. Tuhan Anda selama gak bisa membuktikan, gak iso Pak, gak iso. Ya, jadi yang menyembuhkan anak Anda siapa? Dukun saya ya udah dukun Tuhan hebat aja daripada dukun. Tuhan Anda. Ya Tuhan Saya kan hebat aja daripada dukun. Tuhan Anda. Katanya Tuhan Anda maha kuasa, mana buktinya kalau sama dukun? Kan gitu logikanya. Ya Tuhan kan aja dukun, gampang Mas. Sampean ini. Nah gitu loh. Logikanya Silakan gitu. Mbak Nora dinikmati lah, ini agak alot ini. Silakan. Sebentar. Abang Loading. Sebentar aku turun, mengapakan apa ini dulu. Nanti aku dinaikkan ya. Oke. Ntar aja. Begini Bang Ronald, kalau naik ke Komal itu jangan bawa masalah keuangan, karena kita sama-sama punya masalah di sini Bang ya. Jangan bawa masalah apa masalahmu? Opo masalah kowe opo? Lo gini loh, kalau saya menyembah Tuhan yang di langit, apa bisa Begini. menyembuhkan anak saya yang sakit?
Bisa bawa ke dokter saja, bawa ke dokter, cari Wah, dokter yang mampu sholat Tuhan lima waktu, Anda. bawa ke situ. Kalau ke dukun masih eksis loh sampai sekarang. Dukun bisa menyembuhkan orang sakit loh. Ya di sudah, mana-mana Tuhan loh. kan dukun saja. Tuhan kan dukun. Berarti dukun lebih maha kuasa daripada Tuhanmu. Amat. Jelas-jelas dukun lebih maha kuasa daripada Tuhanmu. Sampai eksis loh dukun sampai sekarang Saya juga ini punya seluruh kuasa, Indonesia. Pak. Saya juga punya kuasa. Coba, saya juga punya kuasa. Coba Bapak punya anak sakit, Bapak bawa ke saya. Saya jamin itu pasti akan langsung tidak hidup lagi. Bawa ke saya. Walau mau kosong kamu itu. Dukun itu eksis sampai sekarang, eksis di seluruh Indonesia itu. Hanya dukun ini Pak Ronald ya. Agak lain Pak Ronald. Bisa menyembuhkan orang sakit dukun itu. Ya sampean Tuhan ini tidak Tuhannya bisa siapa? gitu loh. Sabar. Sampean kan Kristen. Betul? Ya Kristen ya bukan Kristen ya itu. Hah? Itu loh. Sampean ini Bisa juga bisa ngaji. Bisa tuh bisa ngaji juga saya. Bapak buktikan harus bisa ngaji ya. Surat Al-Takasur. Al-Hakumut Takasur hatta yurkumul makobir kalau sama ta'ala Amin. Bisa ngaji ya. Wis ngomong apa sampai niki Pak Ronald. Enggak, gejalanya apa? Gejalanya apa kok sampean kok sampai begini? Gejalanya apa? Gejala awalnya ngono lho. Loh, saya tuh heran, Tuhan di langit dibangga-banggakan, kenapa kok tidak bisa ada buktinya menyembuhkan orang sakit? Jangan dukun bisa gitu loh. Ya udah Tuhan kan aja dukun Mas, gampang kok. Lah itu ya kan, saya jawab sampean. Saya minta buktinya, kalau dia Ya, mengaku dukun. betul-betul. Iya, kalau kamu tidak percaya adanya Tuhan di langit, kamu percaya aja dukun, dan Tuhan kan dukun. Gampang kok Mas. Susah amat hidup sampean gitu. Sama karena seluruh Indonesia masih eksis, perdukunan masih eksis. Gunung Kawi, Walah, kipiye iki Mas, Mas inspirasi kipiye iki wis kejawen iki. Iki kejawen iki. cara orang Jawa Timur. Gunung Kawi loh, masih sekarang masih rame. Gunung Kawi banyak orang datang ke sana minta pesugihan apa. Nyata tuh hanya Gunung Kawi. Ini saya curiga ini Bang Polopo, ini marketingnya Gunung Kawi. Kalau Tuhan di langit, mana buktinya? Sembayang sampai Blankemen gak ada uang datangnya kan? Masuk Bang inspirasi. Dia Tuhannya gunung ini. Sama apa tadi dukun Iya. Tuhannya. Silakan. Marketingnya Gunung Kawi. Anda datang saja ke Gunung Kawi, kan banyak orang datang ke sana minta pesugihan apa, dibuktikan jangan nyata. Sama biarpun dia nyembah jin, mungkin jinnya lebih sakit daripada Tuhan Anda. Ya, tapi pernah ke Gunung Kawi ya Ronald? Ronald, kau pernah ke Gunung Kawi? Pernah saya ke Gunung tidak? Kawi. Minta-minta juga, minta-minta Iya, juga. minta saya. Apa yang kau minta? Satu pak diberi saya. Oh, diberi. Jinnya Gunung Kawi itu. Iya. Minta sama Tuhan. Jangan sampai rupanya orang yang kau ambil di situ yang taruh sesajen. Oh enggak, saya minta ke Tuhan, tidak pernah diberi saya. Ayo sama ke sana sama saya, coba minta sama Tuhan sama Gunung Kawi. Sales kan Gimana? ketahuan kan? Marketingnya Iya, kan? sales dia marketing dia. Sampean iki. Salesnya Gunung Di Kawi. mana-mana itu dukun itu sakti, tadi teman, lebih hebat daripada Tuhan. Hanya dibangga-banggakan itu Tuhan gitu, seolah-olah Ya, hebat. Padahal tapi itu dukun bisa mati enggak Oh, Ronald? dia dukun. dukun itu bisa mati. Oh, bisa Kalau mati Tuhan berarti bisa tidak mati, jago. katanya anda apa? Berarti tidak jago karena bisa mati. Anda tidak pernah melihat Tuhan, tapi mengklaim Tuhan tidak bisa mati. Keanehannya di situ. Kecuali Anda pernah membuktikan. Apanya yang mau dibuktikan? Tuhan katanya Anda maha kuasa. Coba nanti nasi satu piring kan, coba dikirim apa ke apa Tuhan. Coba buktikan. Kalau Tuhannya hebat ya kan. Minta sama Bu Sumi. Kalau Tuhannya Gunung Kawi membuktikan bahwa Kalau kau minta nasi kerjalah. Apa? Kalau kau minta nasi kerja. Ya, berarti Tuhan Anda gak mampu. Meminta sama Tuhan, kau minta disuruh kerja saya. Lah, Minta sama Tuhan disuruh ngirim nasi
bungkus satu bungkus gitu loh. Apa bisa Tuhan Anda gitu loh? Kok kira itu Tuhan tukang sulap? Lah, nggak bisa toh, nggak mampu toh, nggak mampu. Mas, sampean tunjukkan aja brosur penyakit apa yang bisa sampean sembuhin gitu loh. Jadi enak kita kan merubah air jadi anggur atau apa gitu kan. Bukan ke Gunung Kawi aja sama Ya saya. apa brosurnya apa gitu loh. Loh, banyak pesugihan di sana itu. Saya kemampuannya ada, buktinya nyata. Ronald, Ya. Ronald, siapa nama Tuhanmu Ronald? Saya tanya dulu nama Tuhanmu siapa? Sebetulnya saya itu tidak punya agama sebetulnya. Kan? Gitu loh. Tapi saya percaya sama dukun-dukun, percaya ya, karena bisa membuktikan. Tapi kenapa gue bilang tadi Kristen? KTP saya Kristen. Saya tidak ada agamanya, yo. Tidak boleh sekolah saya. SD saya SD negeri, saya diajari ngaji. Kalau tidak dapat ngaji, dapat nilai 5 saya. Makanya saya bisa ngaji. Surat At-Takasur, Al-Hakumut Takasur, Hatajur Kumur Makobir, Kala Sama Talamun, Kala Sama Talamun, Kala Talamun, Nail Madakim, Natalamun Yakim, amin. Doa Katolik. Salam Maria, bisa saya. Coba Salam Maria, coba. Agak selalu lupa saya selalu apa? Lama kami ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerjamu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami makan pada hari ini. Dan seterusnya. Itu doa saya. makan, bukan doa bapak kami itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tunggu dulu Ronald. Ini Ronald, tunggu dulu. Iya, tunggu dulu. Ini Win, monitor Win. Doa kawin Syria, Kobil itu nikah. Tunggu dulu. Makmur gitu. Selamat siang. Bisa saya. Iya, oke, tunggu dulu. Bang Win, Muslim Kristen Bang? Gua Muslim tapi pembela Kristen. Gimana? Kenapa diturunkan dulu yang tadi? Saya mau kerjain. Si Ronald. Ini kok kejawen yang pada naik sekarang ya? Yang banyak naik kejawen. Kenapa ini Bang Inspirasi ya? Enggak, karena saya Pak, langsung naik kejawen semua masuk karena pengikut kejawen semua. Banyak kejawen sekarang di TikTok teman-teman. Kemarin saja saya baru live 5 kejawen naik yang di Komal. Win ini katanya Muslim, tapi dia pembela Kristen. Agak lain. Kalau kejawean sama Sunda Wiwitan itu sebenarnya mereka itu pemahaman hampir mirip dengan kaum Syiah. Tuhanmu siapa, Win? Tuhannya nama Tuhan tuh Allah. Tuhanmu siapa? Hah? Apa? Allah. Kalau di dalam Allah katanya Allah, bukan Allah. Allah. Tapi kalau di dalam bahasa Betul. di dalam kejawean dan Sunda Wiwitan itu Allah itu, jadi memang ada kemiripan dikit, makanya belajar lagi, jangan cuma tahu menghina Pak Gembala, saya izin asar dulu ya. Iya. Izin asar. ya Sudah lanjut. waktu asar sini. Ya, lanjut. Udah asar ya. Jadi memang di Pulau Jawa ini gampang umat Islam itu dibohong-bohongi, dibodoh-bodohin karena ajaran tuh mirip sama ajaran Islam. Karena kejawen dan Sunda Wiwitan itu tidak mengimani, tidak berbentuk wujud, sama seperti Islam. Islam juga tidak mengimani sesuatu yang tidak bersifat ada wujud gitu. Jadi memang untuk apa, dalam pemahaman ajaran Islam ini harus di Pulau Jawa itu harus bertahap, pelan-pelan. Win ngomong apa kau ini? Tuhanmu siapa, Win?
Kalau Tuhan itu di dalam bahasa, dalam ajaran Islam itu Tuhanmu namanya siapa? Astagfirullahaladzim, kayak gini-gini ya, amat. Allah itu asalnya dari bahasa Ibrani. Tuhanmu namanya siapa, Win? Win, Tuhanmu sing jenenge sopo? Ya namanya Allah. Bukan Yesus. Kalau dalam ajaran Islam ya Allah. Bukan Kalau Yesus. Yesus punya bapaknya Tuhan ya Allah. Kalau bahasa Kejawean atau Sunda Wiwitan namanya Allah. Iya, jadi Yesus itu bukan Mana Tuhan. itu mas tiga-tiganya? Iya, Tuhan jadi sama. Yesus itu Tuhan atau bukan? Allah sama Allah. Dan sama, cuman bacaannya yang berbeda. Iya, jadi Tuhanmu Yesus atau bukan? Kalau Yesus di dalam ajaran Islam itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Kamu yang saya tanya, Tuhanmu Yesus atau bukan? Ya bukan lah. Siapa Yesus itu? Nabi. bukan Nabi Isa Tuhan. alaihissalam. Nah, terus? Aku udah bilang, oh ini Islam. Wes iki piye, Tapi iki gua lebih suka kecawan membela kabeh. Kristen. Gimana ya Mbak Nora ya? Pejalan yang banyak sekarang ya. Mana Nora? Panggil Nora si Juma sama siapa sini, bawa ke sini. Debat sama gua. Model kayak tahu. Sengklek. Oh Nora ini kan pernah kan gua stuck ya lah turunin gua. Tapi dia ngaku muslim. Win, kau ngaku muslim kan? Muslim kau kan? Pertanyaan buat Win, siapa? Ya, kamu saya tanya. Muslim tuh artinya apa? Saya tanya agamamu apa? Nah, agama itu kan buatan manusia, itu ya Iya, saya enggak tanya itu. Yang saya tanya agamamu apa? Ajaran. Agamamu. Nah, ajaran Islam. Tapi Islam itu sebenarnya bukan agama, tapi dia ajaran, bentuk ajaran. Bukan itu yang kutanya. Agamamu apa? Ya Islam, kalau di KTP Islam. Islam, oke. Muslim Kau pernah enggak sholat? Pernah enggak kau sholat? Coba gua tanya. Muslim tuh artinya Jangan dulu, jangan kau tanya saya tanya kau dulu. Kau dulu Pernah enggak kau kan sholat? nanya, giliran ditanya nggak bisa, nggak jawab. Win. Pernah enggak kau sholat? Apaan? Orang sholat itu orang-orang yang beriman atau orang. Saya tanya, kamu pernah enggak sholat? Bukan pernah, ya hampir tiap hari gua sholat. Hampir tiap hari, oke. Win. Kalau dalam Islam itu doa tidur itu gimana Nah bacanya? ini nih, kalau kaum Syiah ini kayak gini nih. Iya, saya tanya, doa tidur itu gimana doa Ajaran tidur? Islam malah yang ditanyain tentang doa-doa. Iya, Win, doa tidur itu gimana? Kalau kau tidur itu berdoa, apa yang kau baca? Itu doa tidur, masa lu nggak tahu sih? Enggak, apa? Makanya ajari saya. Ya lu jawab aja dah. Lu jawab aja. Ya, memang apa yang biasa kau bilang kalau kau lagi tidur? Kalau doa makan yang apa? biasa kau- Doa makan apa? Saya enggak tanya makan, saya tanya tidur. Tanya tentang ajaran Islam aja, nggak usah pakai doa-doa. Ya, itu doa tidur itu ajaran Islam. Saya tanya, Iya, kalau itu kau tidur itu apa yang kau baca? itu sebenarnya itu bahasa Arab. Iya, kalau kau tidur itu apa kau baca? Itu yang saya tanya. Nggak tahu, coba lo jawab apaan? Jadi kalau kau tidur saja langsung gitu. Ya, tidur baca Bismillah aja udah tidur. Ngapain pakai doa? Oh, Itu kan tidur. bahasa Arab. Oh ya udah, Ya, tidurlah kau di bawah kalau gitu. Kau baca doa tidur di bawah. Bagaimana? Enak kan? Enak. Mengaku kejawen. Kemarin saja waktu saya buka Google pernah ada 5 kejawen yang naik. Assalamualaikum. Saya berharap yang naik oten 5 biji, yang naik 5 kejawen 5 biji pun aja. Iya, aneh-aneh aja sekarang ini, aneh-aneh.
Jadi orang Kejawen itu hanya ingat doang, nah, gitu, ingat. Nah, jadi lidah, mata, telinga, ingat gitu, dibersihin, nah itu Kejawen. Gitu. Kikir aja dia kikir. Itu orang Kejawen. Aku baru tahu Pak dosen. Ya, ya seperti itu, ya kan. Kalau pasar itu, kalau sekarang banyak tamunya orang Kejawen. Gara-gara saya naik. Oh iya, hanya yang nyamar ya, berisik. Saya naik, makanya Kejawen semua yang naik. Itu Pak dosen. Ini kan. Yang muslim di bawah komentar ya, bismillah, 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 ngetik bismillah, yang komentar ayo pasukan. Nah, ketik bismillah aja, udah. Yang Islam untuk membedakan dengan yang itu. Ketik bismillah. Lagi bismillah. Nah, bismillah, bismillah. Ayo, yang muslim. Bedain. Ah, berani enggak dia ngetik bismillah. Bismillah, ayo bismillah. Sampaikan 1000 bismillah komentar. Ya, anak guru. Iya, bismillah, bismillah, ayo bismillah. Yang muslim bismillah, wis. Berani ayo 1000, sampaikan 1000 bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Badan nyamar semua. Ayo bismillah yang muslim. Tuh lihat tuh. Dibuktikan kan ayat kauniyahnya. Nah, bismillah, ayo ketik bismillah biar barokah. Tasbih digital pakai lock bismillah. Yang tidak bisa ngetik locknya tatap layar sambil zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bismillah. Gitu aja membedakannya tuh Bang Inspirasi. Mana yang nyamar, mana yang tidak berani dia ngetik bismillah. Tuh lihat tuh 271 tuh. Nah, tahu loh pasukannya. Ayo, bismillah, ayo bismillah. Emang banyak musuh Nabi Muhammad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wanita nggak berani masih sekarang sih. Kalau yang pasukan saya bismillah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mangarudi. Lihat tuh 300 400 bismillahirrahmanirrahim barokah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina bismillah. Mana? Ayo. Mana otannya? Ketik. Ada udah berani ngetik dia nama Tuhan kita Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 432 sampai kan 1000. Kita buktikan ayat kauniyah hari ini. Sanuri ayatina surah 41 ayat 3, 41 ayat 53, Al-Jariyat ayat 5, surah 51 ayat 21. Bismillah, ayo 1000. Mana yang muslim? Kan beda lari itu yang nyamar itu. Tuh caranya tuh. Yang nyamar pada lari. Musuh-musuh Nabi Muhammad. Bismillah, 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 bismillah. Ini tap layarnya yang lock ini sambil kawan-kawan diskusi di atas itu sambil tap layar, zikir, bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kan sudah disediakan sama TikTok nih, lock warna merah. Zikir, bismillahirrahmanirrahim, atau ngetik. Nah, lihat, sampaikan 1000 biar barokah. Biar dibuka rezekinya oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu ke Gunung Kawi.
Allah. Bismillah, ayo sampaikan 1000. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah. Ini tap layar. Bismillah. Mana? Ya kan? Terbukti enggak Papi Gembala? Yang nyamar itu nggak berani dia. Nah, lanjut diskusi, silakan. Masuk loading. Bos.